Pemirsa, dunia saat ini tengah diintai oleh bahaya COVID-19. Sudah banyak sekali korban-korban yang berjatuhan di mana-mana. Ternyata, selain COVID-19, dahulunya ada beberapa penyakit yang tak kalah bahaya dan mematikannya. Berikut 5 virus paling mematikan versi Explore. Wabah Black Death. Wabah ini menyebabkan sekitar 50 juta hingga 200 juta populasi di dunia meninggal. Bisa dibilang, Black Death merupakan wabah yang paling mematikan di seluruh dunia. Ia bermula dari Hubei pada 1334, kemudian menyebar hingga ke Eropa melalui jalur dagang yang dilalui orang-orang Mongolia ke Eropa. Penyakit ini berasal dari bakteri Yersinia pestis yang terkandung di dalam tikus. Salah satu kota yang paling terdampak dari wabah ini adalah Kava di Laut Hitam. Flu Spanyol. Flu Spanyol adalah salah satu sejarah wabah yang paling buruk. Sepertiga populasi bumi terinfeksi virus H1N1 karena wabah ini, yang mengakibatkan sekitar 50 juta orang tewas atau sepertiga populasi manusia saat itu. Para peneliti masih belum dapat menentukan secara tepat mengenai penyebab virus yang bisa mengakibatkan kematian ini. Mirip dengan COVID-19, saat wabah ini berkembang, masyarakat diperintahkan untuk melakukan karantina, mencuci tangan, dan melakukan social distancing. Penyakit ini diyakini pertama kali muncul pada tahun 1916 di sebuah rumah sakit tentara Inggris di Etaples, Prancis selama Perang Dunia yang pertama. Influenza yang parah ini dengan mudah menyebar ke parit persembunyian tentara Perang Dunia Pertama yang dingin dan basah, hingga selanjutnya menjangkau ke seluruh dunia. HIV/AIDS. Tahun 2005 hingga 2012 menjadi puncak wabah HIV/AIDS. Wabah ini diduga berasal dari Kongo ketika virus ditularkan dari simpanse ke manusia pada tahun 1920. Kemudian pada tahun 1981 ditemukan kasus HIV/AIDS di Amerika Serikat yang diidap oleh pria gay dan pengguna heroin. Menurut UNAIDS, diperkirakan sekitar 36 juta orang telah meninggal karena tanda-tanda penyebab AIDS. Yang terparah terjadi di kawasan sub-Sahara Afrika. Terhitung ada 2,7 juta orang terinfeksi HIV dan 2 juta orang meninggal akibat AIDS. Virus flu babi atau H1N1 pertama kali muncul di Amerika Utara pada 2009 dan cepat menyebar dari satu negara ke negara lain. Virus flu babi atau H1N1 pertama kali muncul di Amerika Utara pada tahun 2009 dan cepat menyebar dari satu negara ke negara lain. Karena itu, WHO mengumumkan pada Juni 2009 bahwa flu babi merupakan penyakit pandemik di seluruh dunia. Saat pengumuman tersebut dikeluarkan, penyakit ini telah menyebar hingga ke 74 negara. Penularan virus H1N1 serupa dengan virus influenza lain, misalnya bersin atau batuk. Jika terkena percikan ingus atau air liur dari penderita, maka orang bersangkutan akan terkena virus ini. Virus Ebola. Virus Ebola menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh dan organ lainnya. Terutama sel pembeku darah, Ebola lebih sulit didiagnosis karena tanda dan gejala awalnya terkadang menyerupai malaria atau tifoid. Virus ini bisa menular dari hewan ke manusia maupun antar manusia jika terjadi kontak secara langsung. Adapun gejala virus Ebola mulai dari muntah, diare, sakit perut, demam, nyeri otot, dan pendarahan tidak jelas.
Itulah dia 5 virus paling mematikan versi Explore. Pemirsa, selama masa pandemi, sebagian besar masyarakat hanya bisa beraktivitas di dalam rumah. Dan mereka memilih untuk bercocok tanam tanaman hias sebagai penghilang rasa jenuh. Berikut ini beberapa tanaman hias yang sedang trending selama masa pandemi dan memiliki harga yang fantastis versi Explore. Monstera. Tanaman ini lebih dikenal dengan sebutan janda bolong. Nama tersebut sesuai dengan bentuk unik dari daunnya yang berlubang-lubang. Janda bolong bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 20 hingga 130 meter. Berkat keunikannya, harga janda bolong bisa mencapai ratusan juta rupiah. Salah satunya jenis Variegata Monstera adansoni, yang dijual seharga 250 juta rupiah. Walau memiliki harga yang sangat fantastis, tanaman ini termasuk ke dalam jenis tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Alocasia. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman favorit untuk dijadikan hiasan di rumah. Alocasia masih satu keluarga dengan Arachea atau umbi-umbian, yang merupakan varietas yang memiliki bentuk unik dan cantik. Jenis Alocasia yang memiliki harga tertinggi yaitu jenis Alocasia azlani. Hal ini karena jenis Alocasia yang ini jarang dijual karena sulit untuk ditemukan. Dan untuk harganya sendiri, Alocasia bisa terjual dengan harga 8 juta rupiah. Harganya yang mahal disebabkan oleh daya tarik dari daunnya sendiri yang memiliki warna hijau tua atau warna-warni seperti ungu, pink, dan merah. Keladi. Keladi banyak diburu oleh para pencinta tanaman hias karena daya tariknya, yang memiliki perpaduan warna yang cantik dan unik. Selain itu, jenis tanaman ini juga memiliki banyak jenis dan corak yang bervariasi. Keladi yang paling mahal adalah jenis keladi Hybrid monstrosum dengan harga 4,3 juta rupiah. Jenis tanaman hias ini memiliki bentuk daun yang mengerucut dengan pangkal daun membentuk seperti kuping. Aglaonema. Aglaonema atau Sri Rezeki adalah tanaman hias populer dari suku talas-talasan atau Arachea. Jenis Aglaonema memiliki sekitar 30 spesies. Tanaman hias satu ini memiliki warna yang sangat menarik dan menjadi daya tarik bagi pencinta tanaman. Merawat tanaman ini tidak sulit. Tanaman dapat tumbuh baik pada areal dengan intensitas penyinaran rendah dan kelembapan yang tinggi. Karena tingginya minat masyarakat, kini harga Aglaonema terbilang cukup mahal. Jenis yang paling mahal adalah Aglaonema anyamani. Tanaman hias jenis ini memiliki stok yang sangat terbatas dan dijual hingga puluhan juta rupiah. Sedangkan untuk bibitnya sendiri dijual dengan harga Rp300.000. Sansevieria. Tanaman yang lebih akrab dengan nama lidah mertua ini bukan hanya cantik, tapi juga menyimpan segudang manfaat. Tanaman ini mampu membersihkan sirkulasi udara di dalam rumah. Udara di dalam rumah bisa menjadi lebih bersih, apalagi lidah mertua termasuk tanaman hias yang tahan banting, karena bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun. Untuk harganya sendiri, walaupun termasuk tanaman yang tahan banting, tetapi harga yang dipatok untuk tanaman hias ini cukup tinggi, yaitu bisa mencapai 25 juta per potnya. Itulah dia pemirsa, 5 tanaman yang tengah hits dengan harga yang fantastis versi Explore. Rasa bosan yang timbul diakibatkan hanya bisa berdiam diri di rumah, ternyata bisa menghasilkan hobi baru yang cukup menjanjikan ya. Pemirsa, selama masa pandemi saat ini, banyak perubahan kebiasaan yang harus kita lakukan di berbagai aspek.
Dan tentunya, di berbagai perubahan kebiasaan tersebut, terdapat berbagai sisi positif dan negatifnya yang harus diterima oleh masyarakat. Berikut ini 5 inovasi terbaru dalam beradaptasi saat Corona versi Explore. Pembelajaran gaya baru. Saat pandemi seperti sekarang ini, program pembelajaran tidak bisa lagi dilakukan sebagaimana biasanya. Untuk itu, mau tidak mau proses pembelajaran harus beradaptasi dengan metode yang baru. Metode yang bisa digunakan saat ini yaitu melakukan proses pembelajaran dengan bantuan platform online seperti Google Classroom, Edmodo, Zoom, Quizizz, Google Meet, dan lainnya, guna menunjang proses pembelajaran secara online. Fleksibilitas kerja. Dulu, bekerja dari rumah hanya bisa dirasakan oleh para pekerja freelance. Namun, saat masa pandemi seperti sekarang ini, bekerja dari rumah atau work from home adalah kebiasaan baru. Mau tak mau, para pekerja biasa harus rela untuk bekerja lebih ekstra selama menjalani masa WFH. Meski begitu, WFH sendiri sebenarnya memberikan banyak manfaat tambahan, seperti jam kerja yang cenderung fleksibel, dapat mengerjakan tugas dalam keadaan bebas, bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Promosi digital marketing. Metode promosi konvensional seperti membagi-bagi brosur, kunjungan ke berbagai tempat atau pameran, jelas sangat tidak mungkin dilakukan di saat wabah COVID-19 ini masih melanda. Semua instansi sementara terpaksa menghentikan aktivitas rutinnya dan digantikan dengan sistem daring. Untuk itu, cara terbaik saat ini adalah dengan menggunakan promosi digital marketing, antara lain website yang menarik dan informasi jelas tentang pekerjaan Anda, membuat konten gambar-gambar menarik, artikel berkualitas dan video kreatif, optimalkan media sosial seperti channel YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Metode pembayaran praktis. Sebelumnya, kita sangat terbiasa untuk melakukan pembayaran secara langsung dengan menggunakan cash. Namun itu tentu saja sedikit bertentangan dengan anjuran menjaga jarak pada masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, metode pembayaran online seperti e-cash, PayPal, transfer ATM, dan lain-lainnya menjadi alternatif yang sangat membantu. Kita tetap bisa berbelanja keperluan kita tanpa harus berdesak-desakan dengan orang lain. Ditambah dengan adanya fasilitas belanja online, membuat kita semakin mudah untuk menjalankan program menjaga jarak selama pandemi Corona ini. Perilaku hidup sehat. Pandemi COVID-19 menyadarkan arti pentingnya hidup sehat dan sanitasi personal dan lingkungan. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun secara lebih sering, memakai masker dan menjaga jarak di keramaian mungkin akan menjadi kebiasaan baru pasca COVID-19 ini berakhir. Berbagai instansi dituntut menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang guna mendukung hal-hal tersebut, khususnya fasilitas cuci tangan, ruang tunggu atau layanan yang lebih nyaman dan aman. Demikianlah pemirsa, 5 inovasi beradaptasi saat pandemi Corona melanda versi Explore. Inovasi adaptasi ini semoga bisa menjadi langkah kecil menuju berhasilnya pemberantasan COVID-19 ini.